Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekaki air setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah, Pucuk Jambi 9 pucuk hukum adat, Pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut adat Lamo Pusaka Usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulum minallah nama wujud, tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat pada syarak besani kitabullah. Kalau pada video yang lalu saya telah menjelaskan pasal Undang-Undang 8, yaitu pasal 1 tentang tikam bunuh padang berdarah, yang kedua pasal upas racun bertabung saya. Maka pada kesempatan ini saya menjelaskan pasal 3, yaitu pasal samun sakal tegak di bate. Kita melihat dalam hukum adat, dalam buku-buku hukum adat, samun sakal itu sama saja, mengambil harta orang aja katanya, selesai urusan. Padahal dalam pasal ini ada dua masalah yang harus dipecahkan di situ. Pertama samun, yang kedua sakal. Ini. Nah, inilah kebanyakan kita orang adat ini kurang mau mempelajari, kurang mau memikirkan. Nah, itu masalahnya. Samun ialah mengambil harta orang, tapi mengambil bukan di rumah, bukan di pasar, tapi di perjalanan. Kalau orang permanya berjalan dari kota Jambi ini, katakanlah dia pergi ke Sengeti atau pergi ke Meroblian, di tengah jalan dicegat orang, diambil hartanya, itu samun namanya. Bisa saja samun itu tidak bukan kejahatan. Saya berangkat dari sini ke Tembesi, bawa uang. Sampai di jalan, dicegat. Tepatnya dicegat anak saya sendiri. Pak, tolong kasih uang katanya. Nah, saya kasih uang 1 juta umpamanya kalau saya punya uang. Nah, itu samun dia namanya. Tapi samun yang tidak menjadi satu kejahatan. Minta uang di perjalanan itu samun. Nah, tapi kalau yang memberi ini tidak ridho, diambil oleh orang di dalam perjalanan keluar kampung, nah itu namanya samun. Nah, jadi samun itu ada dua, ada anunya. Pertama, samun ngambil harta saja, orang tidak disakiti, lain hukumannya. Yang kedua, samun hartanya diambil, orangnya disakiti. Nah, itu samun. Nah, yang ketiga, yang kedua sakal. Jadi samun tadi mengambil harta orang di perjalanan. Yang kedua sakal. Sakal itu mengganggu orang di perjalanan juga. Ada orang membunuh orang ditunggunya orang pawan dari sini ke Meroblian. Sampai di jalan cegatnya, dibunuhnya orang itu. Harta tidak diambil. Dia orangnya saja, itu sakal. Nah, jadi ada samun, tidak ada sakal. Ada sakal, tidak ada samun. Nah, kalau orang dibunuh, harta tidak diambil, itu sakal namanya menurut hukum adat. Tapi kalau orang hartanya diambil, orangnya dibunuh dalam perjalanan, itu baru genap dia samun sakal. Nah, itu anunya. Nah, jadi ada samun, yaitu mengambil harta orang di perjalanan, orang tidak disakiti. Orang tidak ridho memberikan samun namanya. Nah, kalau sekarang mungkin ada anggota
oknum-oknum salah satu pejabat negara barangkali pinggir jalan lalu minta uang dia. Itu sama dengan pungli. Jadi samun itu pungli sebenarnya, itu sama dengan pungli. Nah itu, jadi mengambil harta orang di perjalanan itu samun namanya. Juga kalau mengambil harta orangnya dilukai tapi tidak dibunuhnya, nah itu samun juga namanya. Hartanya, perbuatan samunnya dihukum, perbuatan melukai orang dihukum. Nah kalau sakal, nah itu tadi hartanya tidak diambil, orangnya dibunuh, itu sakal. Tapi kalau hartanya diambil, orangnya dibunuh, itu namanya samun sakal. Nah ini diatur dalam pasal 3 Undang 20. Nah itulah yang disebut dengan samun sakal tegak di bate. Nah berapa hukumannya? Nah, lihat, bacalah buku saya Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi. Saya tidak bisa menjelaskan, tidak ada waktu menjelaskan satu persatu tentang masalah hukumnya. Tapi yang jelas bahwa hukum adat itu harus mengembalikan keseimbangan alam yang sudah terganggu tadi. Bukan pada perbuatan samunnya, tetapi akibat dari samun itu yang dihukum karena sudah terganggu keseimbangan alam. Nah, samun sakal ini di dalam hukum adat Jambi itu terbagi kepada 4 macam dia. Ada samun sakal Sundang Duman. Nah, ini terjadi di dalam perjalanan di luar Kuto. Kemudian samun sakal Sumanti Duman. Ya pokoknya samun itu di luar lah. Karena jarak jauh dan dekat itulah yang dibagi oleh orang-orang adat. Yang ketiga ada samun sakal Adum Duman. Yang keempat ada samun sakal Sekicuh Gajah Duman. Ini kalau dalam hutan, misalnya ada orang yang mengajak pergi mencari rusa atau kijang ke hutan, berhari bermalam, atau mencari ikan berhari bermalam di sana, ada dapat rezeki, dikumpulkan, tiba-tiba kawannya dibunuhnya. Nah, itu namanya Sekicuh Gajah Duman, itu dalam hutan. Nah, jadi itu yang disebut dengan samun tadi. Jadi ingat, samun tidak sama dengan sakal. Sakal tidak sama dengan samun, tapi berada dalam satu pasal. Nah, itu juga. Kemudian pasal keempat, yaitu sio bakar. Sio bakar. Sio bakar puntung berasap. Di dalam hukum adat Jambi, di dalam buku yang ditulis oleh lembaga adat, itu seolah-olah tidak ada beda sio dengan bakar. Sio itu, yang disebut dengan sio, itu perbuatan menyulutkan api. Itu sio namanya. Mengorekkan api sehingga orang terbakar. Itu sio namanya. Nah, jadi perbuatan menyulut itu sio. Kalau bahasa kami di kampung, nyundul. Nah, nyundul orang dengan api itu sio namanya dalam hukum adat Jambi. Ini bahasa hukum adat Melayu, ini bahasa Melayu abad ke-16 dulu. Jangan dipikir bahasanya hari ini, tidak. Ini sio bakar. Sio adalah menyundulkan api. Apa yang diatur di sini? Ada 2 masalah. Pertama, kepada tubuh orang. Disulutkan api pada orang sehingga orang letup, kalau bahasa kita terbakar. Tapi orang tidak mati. Atau disulutkan kepada harta orang. Terbakar, tapi tidak habis. Nah, ini kedua-duanya dihukum. Nah, itu sio namanya. Kalau bakar membakar badan orang, menyalakan api kepada badan orang, atau menyalakan api kepada harta orang. Menyalakan api kepada badan orang, mati orang. Nah, itu bakar. Tidak sio lagi. Umpamanya ada api nyalo, api unggun besar, lalu ada orang yang tegak di sebelahnya. Karena dia dendam, lalu orang ini dijerumuskannya ke api itu. Perbuatan sio tidak ada, itu bakar yang ada. Nah, jadi bakar yang tidak sio seperti itu. Loncat aja langsung ke sana, matilah orang itu tengah api nyalo itu. Api besar itu. Nah, itu bakar namanya. Nah, demikian itu kalau perbuatan bakar pada orang. Artinya
apabila api orang, membakar orang dengan api, mati orang, itu namanya bakar. Demikian juga membakar harta orang, habis harta orang, atau tidak bisa dipakai lagi harta orang, itu namanya bakar. Tapi kalau belum terbakar, belum habis, sekadar rusak sedikit, itu namanya sio. Nah, ini diatur dalam pasal 4 Undang 20. Nah, jadi dari pasal 2 tadi, pasal 3 tadi, samun sakal, sio bakar. Nah, kemudian pasal yang kelima, yaitu maling curi. Banyak orang adat yang tidak mengerti dengan pasal ini, dengan pengertian maling curi ini. Maling tidak sama dengan curi. Maling itu perbuatan mengambil harta orang, baik orang itu sedang lingah atau tidak, atau sedang tidur, tapi malam hari. Itu maling namanya. Kalau di pengadilan negeri diancam dengan pidana pasal 363, bisa 7 tahun penjara. Kalau ngambil harta orang di siang hari, namanya nyuri, melanggar pasal 362 KUHP. Nah, begitu. Nah, jadi maling curi diatur dalam Undang 20 pada pasal 5. Nah, itu anunya. Nah, kalau kita bawa ke pengadilan, tikam bunuh padang berdarah tadi. Tikam perbuatan menganiaya itu melanggar pasal 351 KUHP. Membunuh, membuat akibat mati orang, melanggar pasal 338 KUHP. Itu kalau membunuh dengan sengaja. Kalau membunuh dengan berencana 340 KUHP. Kalau membunuh dengan tidak sengaja pasal 359 KUHP. Itu yang pasal 1 tadi. Upas 1 juga begitu. Upas diancam dengan undang-undang tentang narkoba, tentang racun. Enggak gitu. Kalau orang mati, balik kepada pasal pembunuhan tadi. Membunuh dia. Pasal 338. Kalau upasnya narkoba. Nah, gitu. Samun seperti juga. Samun sama dengan mencuri. Maka pasal 363. Sakal sama dengan membunuh. Pasal 338. Nah, begitu anunya. Kaitan-kaitannya. Maling curi juga seperti itu. Kemudian ada yang disebut lagi dalam pasal yang ke-6, yaitu rebut rampas. Nah, ini yang suka orang terkicu buatnya. Korupsi dilarang gak dijamin? Dilarang. Tapi kalau ditanya di mana diatur itu dia korupsi itu dalam hukum adat, itu orang bingung buatnya. Ingat dulu, orang korupsi itu dengan pikiran tenang, dia tidak seperti orang mencuri, diam-diam mengurang lengah segala macam. Tidak, dia tenang, ada kesempatan, ada perhitungan segala macam, lalu uang masuk ke kantong dia. Artinya menggunakan pikiran dan perasaan yang tenang melakukan satu kejahatan. Nah, itu korupsi. Nah, lalu kalau kita bawa kepada Undang 20, maka dia masuk dalam kata-kata rebut, perbuatan rebut. Rebut itu, apa yang dikatakan rebut di dalam hukum adat? Ialah satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan pikiran tenang, tetapi berakibat orang lain menjadi rugi. Apa yang diatur di situ? Judi, termasuk rebut, menggelapkan harta orang. Ada orang, mula-mula dia punya motor, diam-diam motornya dibawa dijualnya. Kan tadi kan motor itu kan mau orang yang mempunyai motor itu ngasih. Punya motor kamu kasihnya. Bukan merampas, ya tidak. Jadi perbuatan dia dengan melakukan dengan tenang dan orang sudi kasih, tetapi belakangan dia gunakan akal sehatnya untuk mencari untung sendiri. Nah, itu termasuk di situ. Jadi penggelapan yang disebut di bawah pikat bawah langau itu di situ letaknya. Kemudian korupsi situ juga, nyabung ayam, main dadu, nanti masuk dalam perkataan rebut. Di semua perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yang berbentuk seperti merugikan orang lain masuk dalam kata rebut tadi. Apa hukumannya? Baca buku saya. Karena satu persatu itu lain hukumannya. Nah, itu yang dikatakan rebut.
Bagaimana disebut rampas? Rampas ialah mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Serahkan harta pada saya. Kalau tidak kamu saya bunuh. Orang ketakutan, serahkannya hartanya. Itu. Atau serahkan pada saya. Dia mau, dia dihantamnya, dipukulnya. Setelah orang ini pingsan atau apa, baru harta itu diambil. Ini namanya merampas. Jadi apa saja perbuatan yang berakibat orang lain menyerahkan hartanya dengan terpaksa, dengan tidak enak, dia bukan senang hati, dengan tidak rela, itu namanya rampas. Maka itu dalam ada disebut rebut rampak, rebut rampas mato balala. Nah itu ingat. Nah itu diatur dalam pasal 6 Undang 20. Kemudian dalam pasal 7 disebut dago-dagi memberi malu. Ini di dalam hukum adat yang ditulis oleh Lembaga Adat Jambi pada tahun 93 apa 99 lupa saya, kemudian tahun 2001 itu tidak jelas. Maka saya bilang obskur label, kabur. Dago-dagi tidak ada beda. Padahal jelas. Dago itu pemberontakan bersenjata. Kalau dalam negara kita ini diatur dalam pasal 104 sampai pasal 07 KUHP menggunakan kekuatan senjata melawan pemerintah yang sah, itu makar. Itulah dago. Maka dulu tiang buku Depati Marolangkap ketika dia mengangkat senjata terjadinya perang Kerinci dengan Jambi. Dia digelari tiang bungku mendago rajul. Tiang bungku yang melakukan makar kepada rajul. Nah itu. Maka dago namanya. Ini setiap perbuatan memberontak kepada desa, kepada kepala desa, memberontak kepada camat, mas senjata, memberontak kepada bupati, memberontak kepada negara, apalagi. Nah itu namanya dalam hukum adat Jambi dago namanya. Jadi pemberontakan. Berapa hukumannya? Lihatlah dalam buku saya. Kemudian ada disebut dengan dagi. Dagi itu apa? Dagi itu memberi malu, membuat fitnah yang menyebarkan malu pemerintah. Misalnya sekarang Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sah secara hukum, tidak ada masalah. Lalu kita buat fitnah sehingga goncanglah pemerintahan ini. Nah, itu namanya dagi. Jadi dagi. Tapi ada kalanya dari atas ke bawah. Kalau tadi umpamanya rakyat membuat fitnah kepada Gubernur Jambi sehingga Gubernur Jambi tidak dipercaya oleh rakyat Jambi. Sebaliknya, Gubernur membuat isu-isu pada seseorang atau pada sekelompok sehingga kelompok ini dibenci oleh masyarakat padahal perbuatan itu tidak ada. Ah, ini namanya dagi lelo namanya dalam adat. Itu. Jadi ada dagi perbuatan dari rakyat kepada pemerintahan. Tapi dagi lelo perbuatan pemerintah kepada rakyatnya sehingga rakyat dapat fitnah padahal tidak ada apa-apanya. Nah itu disebut dalam pasal 7 Undang-Undang 8 bagian dari Undang 20. Yang ke-8 bagian dari yang ke-8 pasal Undang 20 ini adalah sumbang salah laku perangai. Nah kalau sumbang salah laku perangai ini adalah perbuatan asusila atau seksual, perbuatan gadis, perbuatan jantan kepada betinu. Tetapi betinunya tidak mau. Nah itu diatur dalam sumbang salah, bukan mau. Kalau mau dia bukan pasal ini, memang perbuatan dilarang. Kalau suku sama suku umpamanya, nah, dia dilarang juga, tapi bukan pasal ini. Kalau yang disebut sumbang salah, perbuatan mengapai perempuan berteriak. Perempuan mencium perempuan berteriak. Apalagi mau memperkosa, perempuan berteriak. Apalagi langsung memperkosa, orang itu tidak suka. Jadi perbuatan jantan kepada betinu dan betinu itu tidak suka, tidak senang, tidak ridho, itu masuk dalam pasal 8 itu yang disebut sumbang salah namanya. Tapi kalau perbuatan si istri orang dengan suami orang berselingkuh, ini tidak masuk di sini. Memang perbuatan itu dilarang juga. Itu masuk dalam pasal Undang 12. Nah itu.
Jadi ingat, saya ulang kembali. Pasal Undang-Undang 8 ialah 1. Tikam bunuh pedang berdarah. Berkaitan dengan pasal 351 KUHP sampai 353, untuk pasal 338 KUHP kalau mau dibawa pidana. Kemudian upas racun. Upas meracun orang. Upas itu adalah narkoba. Berkaitan dengan undang-undang tentang narkoba. Undang-undang narkoba itu banyak pasalnya. Nah, racun berkaitan dengan undang-undang tentang racun, atau KUHP juga ada, mati orang. Nah, itu anunya. Kemudian samun itu perbuatan pencurian di perjalanan atau merampas di perjalanan. Maka mungkin pasal 338, mungkin pasal 33, nah 363 KUHP, nah gitu. Mungkin 363 KUHP atau mungkin 368 KUHP yang mengancamnya. Dia samun itu. Kalau sakal, dia membunuh orang di perjalanan, bukan di rumah, bukan di apa. Orang sedang perjalanan. Nah, itu samun sakal tadi. Sio bakar, sio itu menyulutkan api pada harta orang sehingga barang orang terbakar sedikit, menyulutkan api pada orang sehingga orang letup. Kalau menyulutkan api pada orang terbakar habis, itu namanya bakar. Kalau menyulutkan api pada orang, badan orang mati, namanya bakar. Nah, itu tadi. Nah, kemudian yang kelima, maling curi, mengambil harta orang malam hari, mengambil harta orang siang hari. Kalau dibawa ke pengadilan, melanggar pasal 363 KUHP, melanggar pasal 362 KUHP. Nah, gitu. Kemudian rebut rampas. Rebut mengambil harta orang dengan menggunakan perasaan dan pikiran sehat. Termasuk korupsi, termasuk berjudi, termasuk main dadu, segala macam. Itu. Kalau merampas, mengambil harta orang ini terpaksa. Baik paksa dengan fisik, baik dengan perasaan, orang terancam, katanya hartanya, itu rampas. Dago dagi, memberi malu. Nah, dago dagi itu memberontak kepada pemerintah. Malu rakyat, malu pemerintah. Dagi memberi malu, membuat fitnah kepada pemerintah. Kalau dagi lelo dari pemerintah yang membuat fitnah atau mempermalukan rakyat, padahal perbuatan itu tidak ada. Nah, itu. Nah, yang ke-8, sumbang salah. Sumbang salah ini perbuatan seksual yang dilakukan oleh si jantan kepada betina, tapi betina itu tidak mau. Apakah itu gadis, apakah istri orang, apakah itu janda, dia tidak mau. Apabila perbuatan yang tidak mau si perempuan, termasuklah pada sumbang salah. Kalau dia suka sama suka, maka akan kita terangkan di bagian lain nanti. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa setitik dah hilang. Kalau adonan tinggal di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau panah dileku, bukan bakuak mandi bakumpai, kok jarang suku disisip, kok kurang suku ditukuk, kok apat suku diturang, kok bungkuk suku dilurus belah, suku diulih panjang di kampung liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab bilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis yang kita sudah sah, samo dilunyu batal, samo diampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa petaup, orang sekapal jadi semenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadikan guru, bumi dan langit ada di dalam. Segala yang benar datang dari Allah yang Maha Kuasa. Segala yang salah adalah dari Muhtar Agus Khalid Esa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.